pemeriksaan Doppler ultrasound yang kita pakai untuk menganalisis aliran darah sekarang dimungkinkan dengan kita bisa melihat grafik flow menggunakan vortices. Jadi seperti aliran darah pada arteri uterina, cabang dari arteri iliaca interna ya, dari percabangan arteri yang keluar dari iliaca ini kita bisa melihat arah aliran darah dengan menggunakan grafik flow. Jadi yang kita tampilkan ini seolah-olah memvisualisasi aliran darah, menggambarkan dalam bentuk pola arus dan pusaran ya, namanya vortices. Jadi dipadukan dengan Doppler. Nah ini kan kita lihat seperti arus darah Doppler standar yang kita ambil pemetaannya pada area arteri uterina ya, percabangan yang biasa kalau kita ligasi pada area iliaca interna itu. Nah ini yang kita lakukan pemetaan pada area arteri uterina. Cuma yang ini dalam kasus aliran darah Doppler saja ya. Nah yang tadi kita mau lihat tuh yang kita jelaskan dengan vortices nanti. Ini kita coba tampilkan pada arteri umbilicus tari pusat. Jadi prinsipnya kalau Doppler standar kan warnanya ada yang merah biru. Kalau grafik flow menampilkan aliran representasi vektor atau garis aliran, dia bentuknya seperti arrow panah itu, seperti flow lines untuk menunjukkan bentuk jalur aliran, bukan cuma warna saja. Dan bisa menunjukkan vortices itu seperti pusaran. Nah ini yang kita bikin secara slow motion ya. Pusaran aliran yang muncul berupa area turbulensi. Ya, ini bisa kita lihat seperti pada jantung bayi. Dan bisa untuk mendeteksi aneurisma atau stenosis pembuluh darah. Jadi alirannya kan tidak mengalir, dia berputar lagi gitu ya. Jadi ini kita pakai. Jadi bagaimana vortices ini divisualisasikan ya, dia memakai vektor flow imaging atau vektor Doppler. Jadi dia memetakan tampilan Doppler 2 dimensi, kalau 3 dimensi belum ya. Jadi hasilnya berupa panah vektor atau streamline dan area pusaran seperti aliran yang melingkar ya, polanya spiral atau vortex rings itu. Nah, manfaatnya ya mengidentifikasi turbulensi, kemudian memahami hemodinamika dari vortices. Nah ini kita slow motion lihat itu aliran darahnya, panahnya bisa yang berputar ya. Jadi membantu untuk perencanaan evaluasi intervensi. Biasa kan kita gunakan pada fetal echo ya, memvisualisasikan pusaran di ventricle. Penelitian sepertinya sudah ada beberapa ya. Ini alat pada generasi terbaru dari Voluson tipe E22. Jadi relevansinya ini kita bisa melihat blood speckle tracking ya. Pada echo janin ini pembuluh darahnya dan aliran darah tadi tali pusat. Dia memetakan medan vektor kecepatan 2 dimensi, sehingga tidak hanya menuju atau menjauhi probe ya seperti Doppler biasa, tapi bisa melihat kuantifikasi ya. Nah ini kalau kita melihat pada jantung bayi, kita bisa melihat pusaran fisiologisnya di daerah ventricle secara real time. Jadi bisa melihat vortex diastolik di ventricle kanan dan kiri, lalu menilai efisiensi pengisian ventricle. Nah seperti ini slow motionnya.
Dan ya dinamika waktu sistolik atau diastolik jadi lebih menyeluruh dibandingkan Doppler konvensional. Kuantifikasinya dia bisa melihat mungkin nanti pengukuran energi loss atau gradien tekanan dari ventricle ya. Bisa dihitung, saya belum pernah mencoba. Jadi biasanya dilakukan nanti pada aplikasinya pada klinik pediatri atau neonatologi. Nah ini kita melihat pada aliran darah tali pusat umbilikus. Ya biasanya kita memantau resistensi aliran darah, insufisiensi ya. Kalau pada graphic flow ini dia memetakan pola aliran yang lebih kompleks di tali pusat seperti ini ya. Membantu untuk melihat knot atau hypercoiling juga di vena atau arteri umbilikus ya secara vektor. Jadi kita melihat ini kalau Doppler yang biasa kan, kalau melihat aliran darah potensi turbulensi lebih mudah dikenali daripada sekedar indeks spektral ya. Jadi membantu deteksi pola knot atau coiling ya, lilitan tali pusat, true knot ya. Jadi inilah teknologi graphic flow pada Voluson E22.